Ini direkam ya Kak Niken ya? Sebenarnya pertama-tama saya ini hendak memberi pengakuan sedikit bahwa saya bukan ahli dalam hal ini, hanya saja saya akan mengungkapkan, menceritakan pengalaman saya karena kebetulan saya adalah ibu dari 3 anak yang mulai ABG, yang satu sudah besar, sudah kuliah, dan dari kecil itu memang saya berkomitmen supaya anak-anak tumbuh itu paling tidak punya kemampuan literasi yang memadai untuk bekal dirinya sendiri. Jadi kita mulai saja ya, Bunda. Ngomong-ngomong tentang kebiasaan membaca ini sebenarnya cukup menyedihkan kalau tidak bisa dibilang memprihatinkan ya. Jadi menurut data dari UNESCO, Indonesia itu menempati peringkat kemampuan literasi nomor 69. Akhir-akhir ini naik jadi 62 sepertinya. Tapi di angka itu masih sangat rendah. Karena dari 127 negara di dunia, Indonesia menempati urutan sekitar 60-an. Indonesia adalah negara besar, punya rakyat yang sangat banyak, dan menempati urutan ke-62 di dunia itu sungguh sebenarnya sangat memprihatinkan. Karena kalau diukur dari jumlah seluruh penduduk Indonesia, hanya 1 dari 1.000 orang Indonesia yang terbukti senang membaca. Jadi 999 yang lainnya itu mungkin hanya scroll TikTok dan Shopee. Jadi tidak membaca, tidak terlalu suka membaca, ataupun kalau membaca hanya membaca berita-berita yang singkat dan lewat seperti itu. Jadi dalam hal membaca ini memang agak sulit bagi Indonesia, saya rasa, karena budaya tutur Indonesia itu Kak Niken dan bunda-bunda lain. Jadi ini, budaya bertutur di Indonesia ini sangat kuat, sehingga masyarakat Indonesia lebih senang mendengar dibandingkan dengan membaca. Sebenarnya hal ini kalau dilihat dari proses budayanya kan budaya yang sangat panjang. Tapi karena kita hidup di era setelah postmodernisme itu memang harus lebih lebih apa istilahnya? Jadi kayak budaya, literasi, teknologi kita harus lebih berkembang. Nah, artinya dari konsep postmodernisme itu kita memang harus lebih banyak membaca dan lebih banyak berliterasi pada anak-anak. Dimulai dari anak-anak. Jadi kayak sebenarnya ya sejak kecil ini kan kita dianjurkan untuk membaca. Bunda-bunda pasti dari kecil guru-guru juga baca buku, belajarnya juga lewat buku, tapi kadang-kadang kita juga mengasosiasikan kegiatan membaca itu sebagai kegiatan yang nggak interaktif sama sekali, nggak menarik. Jadi akhirnya kita sendiri juga tidak memberi contoh pada anak bahwa ini kegiatan yang sebenarnya menarik. Nah, kegiatan yang menarik itu pasti harus disusun dari kebiasaan. Ini sebenarnya ironis ya. Saya itu pernah membaca di UNESCO bangsa-bangsa yang pernah menjajah kita. Ada 5 bangsa itu yang Belanda, Jepang, 2 diantaranya itu kan pernah menjajah kita, dan itu masuk 5 besar peringkat mereka itu literasinya tertinggi di dunia. Yang pertama Finlandia. Jadi sebenarnya mereka itu meninggalkan sejarah-sejarah yang berupa bangunan, terus budaya, akulturasi makanan, berpakaian, mungkin cara pikir, tapi tidak dengan kebiasaan. Nah, itu yang menurut saya berbeda dengan
jajahan Inggris. Inggris dulu kan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baru, bahasa pada Malaysia, pada Brunei ya. Brunei dijajah nggak ya Kak Niken? Lupa saya. Nah itu mereka meninggalkan budaya juga. Sementara budaya-budaya di Indonesia tinggalan Belanda itu tidak ada soal literasi. Jadi kalau mungkin apa Kak Niken, peran ibu ya, peran ibu dalam mengasuh balita ketika harus membaca, mungkin peran ibu ini penting karena ibu harus menyeimbangkan antara materi belajar di rumah dengan di sekolah. Nah itu bagaimana caranya? Beda antara balita dan remaja. Jadi kalau balita memang saya itu pernah punya waktu anak-anak masih balita menceritakan satu buku itu sampai 28 kali. Setelah mereka meminta satu buku, saya harus membaca 28 kali supaya mereka sampai puas gitu. Jadi sebenarnya hal seperti itu kan sepertinya mengganggu kita, mengganggu waktu kita. Tapi bagi anak, repetisi itu penting. Pengulangan-pengulangan itu mereka akan nyaman dengan satu cerita dan mereka nantinya akan mencari buku lain yang mungkin akan menarik minat mereka. Jadi keterlibatan orang tua dalam melakukan aktivitas membaca di usia balita ini tentu membaca juga, bernyanyi juga. Mungkin kalau harus memperagakan bagaimana tokoh dalam buku itu berinteraksi dengan sesama tokohnya, kalau memang harus bernyanyi saja, Bu. Jadi kalau harus bernyanyi, harus mendongeng di luar buku itu, ketika anak bertanya, mengulang-ulang, harus dilakukan. Satu-satunya yang bisa dilakukan orang tua ketika anak ingin mengenal buku, itu memang harus dibacakan kalau untuk anak balita. Mungkin untuk anak remaja beda lagi. Kalau untuk anak remaja mungkin kita bisa menemukan cara membaca yang pas untuk mereka itu. Jadi di perjalanan harus membaca buku, ya membaca 1-2 lembar nggak apa-apa. Terus kalaupun saya itu masih membacakan buku untuk anak sampai mereka SMP. Jadi buku-buku yang mulai tebal, yang mulai tidak ada gambarnya, itu saya mulai masih membacakan untuk mereka paling tidak 50 halaman. Kalau mereka tertarik, mereka bisa melanjutkan sendiri. Kalau mereka tidak tertarik, mereka akan mencari buku lain. Nggak apa-apa, buku itu ambil saja mana yang paling tertarik, paling menarik minat mereka. Jadi tidak peduli itu buku fiksi atau non-fiksi, apapun itu sama saja, asalkan yang pertama adalah ketertarikan. Itu saja. Jadi karena membaca itu memang sangat penting sekali ya, karena dampak rendah literasi itu kan kita menjadi generasi yang pemalas. Jika kita tidak membaca, tidak mengajarkan pada anak bagaimana cara berinteraksi melalui dongeng, melalui nyanyian, itu kita akan menjadi generasi yang akan membentuk generasi-generasi pemalas yang kurang pengetahuan, jadi akhirnya sulit bersaing dengan bangsa lain. Kalau sulit bersaing dengan bangsa lain karena wawasannya juga tidak luas, jadi akhirnya kita memandang bangsa lain itu minder, merasa tidak bisa melampaui cara berpikir mereka. Padahal sebenarnya itu hanya persoalan dari awal memang langkahnya sudah salah duluan. Jadi kayak akhirnya jika kita tidak membangun cara bagaimana membangun literasi di dalam keluarga kita sendiri, mungkin nantinya potensi diri kita dan anak-anak itu sulit berkembang. Akhirnya kalau potensi diri anak-anak dan kita sendiri sulit berkembang, maka kita sendiri akan mendidik anak-anak, kita sendiri mungkin akan menjadi orang yang egois dan tidak peduli pada lingkungan.
Begitu. Wah, banyak sekali ya tadi yang sudah disampaikan oleh Bunda Junior ya. Jadi memang ternyata itu berhubungan dengan bahkan kemajuan sebuah bangsa gitu ya kalau kita bicarakan secara lebih luas gitu. Dan tadi negara-negara yang maju pendidikannya itu juga tingkat literasinya ternyata ya memang unggul gitu ya. Tadi yang Bunda Junior contohkan di Finlandia seperti itu. Dan itu ya ternyata bukan sesuatu hal yang terjadi begitu saja ya Bunda ya. Ada budaya, ada kebiasaan yang kemudian perlu dibangun bersama sehingga itu bahkan berdampak pada sebuah negara kayak gitu. Nah kemudian tadi juga Bunda menyampaikan juga terkait bagaimana sih membangun kebiasaan ya, mulai dari yang balita tadi memang mau nggak mau memang dibacakan gitu ya, dan mengasosiasikan kegiatan membaca itu sebagai sesuatu yang menarik untuk anak. Kemudian kalau yang remaja, wah ternyata Bunda Junior punya tipsnya nih gitu ya. Dibacakan dulu 50 lembar gitu ya, atau 30 lembar gitu mungkin. Iya. Untuk spoiler ya, kayak memberi ketertarikan dulu dengan anak. Kemudian kalau dia tertarik, dia akan melanjutkan sendiri kayak gitu. Nah, aku juga penasaran nih Bunda, saya juga penasaran. Kira-kira kita kan sepakat ya banyak manfaat untuk bagaimana ketika kita membaca gitu ya. Secara umum orang-orang mengamini bahwa membaca itu baik gitu ya. Tetapi kemudian yang kemudian konsentrasi membangun kebiasaan membaca ini kan mungkin tidak setiap orang. Nah, mungkin Bunda Junior bisa cerita pengalaman Bunda sendiri, apa sih dampaknya ke anak gitu ketika anak itu rajin membaca sejak dini, sejak kecil memang dibiasakan, bagaimana terkait perkembangan dirinya, kompetensinya gitu ya. Karena bagi saya pun misal oke, kita konsentrasi untuk lesin matematika, lesin mata pelajaran gitu ya, atau lesin musik gitu, yang itu kelihatan tuh hasilnya, misal bisa musik, terus kalau kita lesin matematika jelas bisa matematika kayak gitu. Nah, tetapi untuk membangun kebiasaan membaca ini kan kayak ya membaca itu bagus, tapi bukan sesuatu hal yang kemudian kayak kita mewajibkan diri sendiri gitu loh, karena mungkin hal itu nggak langsung terlihat. Nah, mungkin Bunda Junior yang sudah punya anak remaja gitu ya, dan mungkin sudah dewasa juga, nah bisa cerita Bun, apa sih dampaknya membaca itu, kenapa kita harus membangun kebiasaan? Oke, jadi kayak apa ya, memang benar Kak Niken, jadi kayak kebiasaan membaca, ngelesin anak untuk membaca itu bukan berarti membaca buku, tapi memahami isi buku, bukan membacanya, tapi mengerti, memahami. Nah, itu memang tampaknya tidak berdampak, tapi sebenarnya jauh sekali dampaknya. Jadi seperti apa ya? Waktu yang kita gunakan untuk membaca itu kan sebenarnya waktu yang sangat singkat. Sebenarnya kalau kita mau meluangkan waktu 15 menit saja membaca buku setiap hari, itu akan sangat membantu pembentukan pola pikir dari anak, dari kita sendiri. Oke, Bunda, mohon diulangi sedikit sinyalnya. Oh, ya. Sinyalnya tadi sempat terganggu. Iya, membaca. Jadi membaca tuh nggak sekedar membaca, tapi juga memahami yang dimaksud di sini. Iya, membaca itu bukan sekedar membaca saja, membaca huruf dan membaca kalimat, tapi mengerti isi bacaan, memahami isi bacaan. Nah, sebenarnya pemahaman kita itu terbangun dari hal-hal sederhana, hal-hal kecil. Jadi tidak mengajarkan anak les membaca itu sebenarnya mungkin nantinya kalau kita tidak melanjutkan dengan buku yang bagus, dengan kalimat-kalimat yang bermakna, akhirnya membaca, kita hanya akan menjadikan anak bisa membaca, tapi tidak bisa memberi makna pada bacaan, tidak memahami makna pada bacaan. Efek minat baca yang rendah itu di Indonesia sebenarnya sudah sangat terlihat dari Indonesia menempati nomor 5 bangsa paling cerewet di dunia melalui medsos. Jadi mereka itu Twitter di Jakarta itu teraktif
di dunia. Setelah itu baru London dan Jepang di Tokyo. Nah itu sebenarnya mengingat Indonesia tidak suka membaca dan orang yang nggak punya pengetahuan, kalau ngomong nggak gimana sih, kalau menulis gimana sih, kan pasti yang diomongkan ya seperti itu. Tidak apa ya, karena minat baca bayangkan dengan efek ini ya, orang Indonesia itu minat bacanya rendah, ilmunya minimalis, malas baca buku, tapi paling cerewet. Apa yang terjadi? Akhirnya jadi sasaran hoaks dan provokasi. Jadi kecepatan jari kita untuk like dan share itu jauh lebih melebihi kecepatan otak kita untuk berpikir. Padahal informasinya belum tentu benar. Seperti itu. Jadi anak-anak yang membaca itu memang sangat-sangat penting untuk menyaring hoaks dan provokasi-provokasi itu. Mereka bisa orang-orang yang terbiasa membaca tidak akan mudah terprovokasi hanya dengan satu kalimat kecil atau satu video reel yang hanya 1-2 menit. Kemarin itu sempat ada teman yang bercerita kalau dia tertipu oleh reel-reel yang menggunakan video-video meminta sumbangan itu loh Bunda. Bunda pernah lihat nggak reel-reel seperti itu? Jadi Indonesia apa kayak gitu. Jadi mereka mentransfer uang ke situ dan ya tidak pernah ada laporannya, tidak pernah ada mudah tersentuh. Akhirnya orang Indonesia itu baik sebenarnya, tapi karena kurang literasinya, akhirnya informasi-informasi yang sepotong itu mereka menangkapnya tidak sebagai satu keutuhan dan yang bulat dan utuh, sehingga mereka hanya menangkap itu separuh-separuh, sedikit-sedikit, dan menganggap itu sebagai pemahaman yang sudah penuh. Nah, itu berbahaya sekali. Itu salah satunya ya, Bun. Jadi Iya. kemampuan penting yang memang harus dimiliki di zaman ini gitu ya. Bagaimana menyaring informasi, kemudian mendapatkan informasi yang utuh, cross check, tidak mudah terprovokasi itu ya Bunda ya. Jadi tadi yang dibangun dari kebiasaan membaca dari kecil kemudian sampai remaja gitu ya. Nah, itu tadi salah satunya yang mungkin bikin gemes ya. Siapa yang di sini warga Twitter? Ya, iya, tapi juga mungkin saya juga nambahin ya, Bun. Jadi memang risikonya begitu juga di sosial media ya, tapi juga ketika mungkin anak itu dia terbiasa menulis, membaca, merangkum informasi, kalaupun dia juga TikTokan atau Twitteran, itu hal-hal yang dihasilkan tuh juga bermutu Beda. gitu ya, bahkan menginspirasi kayak gitu ya, Bunda ya. Iya. Iya, baik. Dan bahkan sekarang juga banyak ya yang nulis-nulis cerita juga di Twitter ataupun di berbagai platform. Oke, saya mau tahu lebih lanjut, Bunda. Tadi kan salah satunya terkait bagaimana menyaring informasi. Nah, tetapi bagaimana hubungannya dengan kompetensi yang dia butuhkan di berbagai bidang gitu ya? Kita kan nanti anak-anak kita mungkin akan menjadi orang-orang yang jelas inginnya kita bermanfaat ya dengan berbagai macam profesi yang mereka pilih kayak gitu. Nah, jadinya apa sih Bunda hubungannya dengan kemampuan anak yang bisa membaca, memahami informasi, kemudian terkait kompetensinya ke depan kayak gitu. Misal berguna nggak sih sebenarnya gitu di bidang apapun itu gitu? Kalau saya mengibaratkan buku-buku dan informasi apapun yang kita dapatkan sejak kecil itu seperti daun-daun kering yang jatuh dari pohon dan menjadi humus. Jadi apa yang kita baca itu adalah daun-daun kering yang jatuh jadi humus itu. Sepertinya tidak bermakna akan jadi tanah lagi, hitam jadi tanah, busuk. Tapi sebenarnya hal-hal itu, apa yang kita baca itu tidak pernah terlupakan. Akan masuk ke dalam kepala kita, memori kita, dan kita akan menumpuknya suatu hari nanti anak-anak
yang memang dilatih untuk membaca dari kecil, yang memang suatu hari, yang memang sejak kecil itu dibimbing untuk membaca dan memilih bacaannya dengan teratur, terus-menerus hingga dia dewasa dan menjadikan itu sebuah kebiasaan, itu seperti nantinya humus itu akan berguna untuk menumbuhkan pohon baru, tunas-tunasnya banyak, bahkan akan menjadi pohon yang semakin lama semakin besar, semakin tinggi. Dan akan jadi seperti itulah anak-anak kita dalam menghadapi dunia ini dengan bekal membaca. Suatu hari nanti mereka akan menjadi dokter, akan menjadi YouTuber mungkin, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi polisi. Tapi jika mereka mereka bisa membaca, itu biasanya mereka bisa menulis. Karena orang yang membaca itu kadang-kadang menginginkan sesuatu yang dia ingin ungkapkan, akhirnya apa? Melalui tulisan. Akhirnya ketika mereka menjadi generasi yang literate, mereka akan bisa menyebarkan kemanfaatan lebih. Mereka pasti akan menjadi orang-orang dengan profesi-profesi tertentu yang kuat sekali ilmunya dan kuat sekali keinginannya untuk menyebarkan ilmu itu, sehingga orang-orang yang tidak mengetahui tadinya tentang kehidupan polisi misalnya, mereka akan bisa mengetahui melalui polisi, anak-anak kita yang menjadi polisi dan menulis. Mereka juga bisa mengetahui bagaimana seorang chef bekerja, bagaimana ilmu-ilmu yang didapatkan oleh chef. Jadi mereka akan apapun profesi mereka, jika mereka melek literasi, mereka juga akan menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu itu dan menjadi kebaikan bagi orang banyak. Tapi itu untuk secara luasnya ya, untuk diri sendiri, pasti mereka yang anak-anak kita yang akan menjalani profesi apapun, jika mereka mencintai literasi, mereka melek literasi, mereka akan terus mau belajar dan mengembangkan ilmunya, mengembangkan potensi terbaik dari dirinya. Dan itu penting karena orang yang tidak ingin belajar, tidak mau belajar dan merasa cukup, itu pasti memang ya sudah segitu saja ilmunya. Tapi kalau orang yang masih mau belajar, anak-anak kita nanti masih mau belajar meskipun mereka dewasa, nanti mereka akan membina kebiasaan baik itu juga untuk generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya akan membangun kebiasaan itu untuk generasi selanjutnya lagi. Dan nanti diharapkan dengan kebiasaan ini generasi kita akan menjadi generasi yang kuat. Generasi yang kuat itu adalah generasi yang berpikir. Begitu Kak Niken. Wow, baik. Banyak nih yang saya catat, Bunda. Jadi ternyata memang kebiasaan membaca itu sangat terkait dengan baik tidaknya atau kemampuan menulis ya. Ketika kemampuan membacanya, memahami teks, memahami informasi, memahami gagasan itu kemudian baik ditanamkan sejak kecil, ternyata itu juga berhubungan dengan kemampuan menulis. Di mana kemampuan menulis itu tadi sangat lekat dengan bagaimana dia bisa menyampaikan informasi, ilmu yang dia miliki, disebarkan, diturunkan, begitu ya. Bisa diakses mungkin generasi berikut-berikutnya, dan kemudian membentuk generasi yang berpikir ya, benar-benar berpikir secara dalam sebelum dia melakukan sesuatu, dan ketika dia berprofesi apapun, dia akan menjadi profesi yang kuat ya, bukan kuat fisiknya gitu ya, kuat secara fisik baik, tetapi bagaimana itu benar-benar profesi yang bermakna gitu ya untuk lingkungan sekitarnya, seperti itu ya Bunda ya. Iya, kira-kira saya juga ya, saya juga jadi ingat tentang dulu pernah ada juga perkataan dari dosen saya nih, agak curhat nih Bun. Iya, monggo. Jadi dulu dia pernah memuji salah satu hasil skripsi dari kakak tingkat saya. Dia menyebutkan seperti ini, si A itu skripsinya tuh bagus banget. Saya background-nya teknologi pertanian. Bagus banget ini skripsinya, mudah dibaca, runut, mudah dimengerti, orang juga akan menikmati bagaimana membaca skripsi itu ya. Dulu kan kalau tidak salah dia menuliskan kalau skripsinya terkait teknologi hasil pertanian kayak gitu.
Dan itu bisa dinikmati gitu loh. Dan itu kan berarti saya bayangkan kalau dia akan menjadi dosen atau profesi apapun, ketika dia menyampaikan informasi ke rekannya atau ke karyawan yang lain atau ke pihak yang luas, itu akan jauh-jauh lebih mudah dan sangat sebagai pribadi kita juga akan lebih sangat bermanfaat. Seperti itu sih Bun. Jadi ingat cerita yang seperti itu. Baik, sebelum terakhir kita akan tanya jawab langsung dengan Bunda-Bunda. Nah, saya ingin bertanya lebih lanjut nih Bunda Yuniar, bagaimana sih kita membentuk kebiasaan merutinkan? Nah, ini karena kan udah misal walaupun misal kita di rumah ya sebagai ibu tangga gitu kan rutinitasnya banyak sekali Bun ya. Betul, iya. Belum lagi yang berhubungan dengan sosial ya, arisan dan lain sebagainya. Ketika ada orang sakit kita merawat dan seolah-olah energi itu kan serasa habis gitu ya di rumah. Iya, betul. Dan ketika membaca buku itu udah kadang-kadang bukunya nemplak sendiri di kita. Kalau kakak tidak dengar-dengaran Mami, besok kamu hilang juga nih. Jadi gini, kalau soal kebiasaan, gini yang menarik. Jadi anak-anak itu kan adalah anak-anak itu adalah orang-orang yang akan mencontoh semua yang kita lakukan. Kita adalah teladan untuk mereka. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, itu sedikit atau banyak, itu dicontoh, ditiru oleh mereka. Bagaimana cara membangun kebiasaan itu tanpa menyuruh-nyuruh mereka? Biasanya kalau saya sendiri, saya melakukan habit stacking atau disebut juga habit sandwich. Habit sandwich itu melakukan kebiasaan. Jadi ada dua. Jadi habit stacking itu adalah menggabungkan dua kebiasaan dalam satu aktivitas. Jadi kayak sandwich, diselipkan aja kegiatan itu. Jadi misal saya sambil masak itu kan sambil menunggu dagingnya matang, misal saya buka buku dibaca mana yang tadi sampai di mana bukunya, seperti itu. Terus itu kayak pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia zaman dulu itu loh Kak Niken, ayah membaca, ayah minum kopi sambil membaca koran kayak gitu. Jadi itu namanya habit stacking. Kita melakukan kebiasaan, menyelipkan kebiasaan baru di tengah kebiasaan-kebiasaan yang kita jalani. Sebenarnya maaf, ini sebelumnya maaf ya Bunda-Bunda. Jadi kalau orang tua saya itu membaca di kamar mandi sambil buang air besar. Jadi ada buku di sana dan bisa dibuka pada saat itu. Jadi mungkin 1/4 jam yang sangat berharga bagi ayah saya itu di kamar mandi itu membaca. Karena alasan ayah saya waktu dimarahi sama ibu saya dulu, yang lain merokok, aku kan enggak. Aku enggak merokok, aku baca. Jadi itu yang dilakukan oleh keluarga saya waktu saya kecil dulu, itu habit stacking itu. Jadi ibu saya akan misal anaknya minta dipok-pok tuh, kalau mau tidur dipok-pok pantatnya, kalau mau tidur sambil baca majalah ibu saya itu sambil ngepok-pok punggungnya, usap-usap punggungnya sampai tertidur itu sambil pegang majalah. Jadi kami terbiasa melihat orang tua kami itu melakukan sesuatu tapi sambil melakukan sesuatu juga. Seperti itu. Kalau orang sekarang bilangnya multitasking ya Kak Niken, padahal sebenarnya itu bukan kegiatan yang harus butuh konsentrasi tinggi sih. Baca sekilas aja. Kalau kadang mungkin kita baca artikel di web sekarang ini ya sambil nungguin daging matang, sambil nungguin air sampai mendidih buat minum kopi atau teh, seperti itu. Jadi hal-hal sederhana yang bisa dicontoh anak bisa kita lakukan sendiri di rumah mulai dari sekarang. Oke. Baik. Sudah ada pertanyaan juga. Ya, baik. Tapi sebelumnya tadi saya meringkas sedikit Bunda. Tadi Bunda menyampaikan kan soal rutinitas gitu. Ternyata bisa digabungkan atau namanya habit stacking tadi ya. Bukan multitasking sih, karena kalau multi itu semuanya kayaknya bekerja gitu ya. Padahal kita harus jeli menyelipkan kegiatan-kegiatan yang sekiranya itu
nggak begitu butuh mikir gitu ya, kayak ngelus-ngelus anaknya gitu ya. Apalagi Nah, bayinya masih kecil banget. Nah itu kalau iya. pakai suara-suara di HP kan biasanya terkejut ya Bun ya. Bisa pakai baca gitu. Atau mungkin ketika tadi masak sambil nunggu gitu ya. Iya. Asal bukan kegiatan yang sambil nyuci baju gitu kan Oh, agak susah ya Bun. nyucinya bisa sambil baca kalau nyucinya di mesin. Oh iya, benar bisa. Jadi emang harus jeli. Baik. Kita akan langsung buka saja sesi pertanyaannya. Boleh, Bunda? Boleh, Bunda di silakan. sini Silakan, Kak langsung Niken. mengajukan dengan raise hand. Nanti akan saya persilakan dan silakan Bunda menyampaikan via, nanti dibuka dulu ya mikrofonnya ya Bunda ya. Kemudian bisa juga menyampaikan di kolom chat. Baik, saya akan bacakan dulu. Tadi sudah ada, sebelumnya ada komentar dari Bunda Rastri, membaca melalui gambar. Iya, anak usia 3-4 tahun, Tante, suka melihat gambar. Nah, ini mungkin nanti juga Bunda Junior bisa menanggapi juga ya. Jadi gimana sih? Ini senada dengan pertanyaan juga yang di bawah. Izin bertanya, Iya. Bunda, bagaimana penerapannya untuk balita yang belum lancar membaca? Iya. Atau yang memiliki kesulitan membaca? Nah, Ini saya malah bisa jawab untuk sekaligus dua ya, karena iya. relevan antara satu sama lain. Memang anak balita itu di mana-mana akan lebih menyukai gambar karena dia lebih tertarik secara visual. Kalau ingin anak-anak seusia itu membaca, memang harus dipilihkan buku yang seperti itu. Buku-buku seperti itu yang komposisi gambarnya 70% dari tulisannya. Jadi tulisannya itu cuma 1 kata, 2 kata, itu akan lebih mudah buat mereka, walaupun mereka harus mendengarkan cerita kita. Kalau bagaimana caranya, ya pasti didongengkan, pasti kita akan membacakan. Jangan membacakan novel ke anak-anak balita ya Bunda. Kita akan sangat sulit untuk mereka. Kita harus membacakan untuk anak-anak balita buku yang gambarnya banyak. Sebentar, saya ambilkan dulu contohnya. Boleh Kak Niken? Boleh. Bentar, mungkin saya punya ya beberapa. Ya. Sambil ini sebenarnya nyicil untuk materi berikutnya ya. Bagaimana memilih bacaan yang tepat. Ini buku ini adalah buku yang saya bacakan 28 kali loh Bunda. Buku sejarah dan saya simpan karena ini sampai saya lem-lem lagi karena ini saya baca 28 kali untuk anak saya. Gambarnya banyak sekali dan warnanya seperti ini. Tuh, memang warna-warni sekali. Jadi memang untuk anak memang harus dipilih seperti ini Bunda. Kalau yang balita, ini kalimatnya hanya sedikit sekali. Monyet selalu memakai kaos pelanginya. Cuma 1 kalimat, tapi gambarnya, visualnya sangat eye-catching. Dan anak umur 3-4 tahun, balita itu memang butuh naskah-naskah yang seperti ini, buku-buku yang seperti yang eye-catching, yang gambarnya seru, lucu-lucu, yang menempati 70% dari komposisi semua dari seluruh komposisi bukunya seperti itu. Bukunya hanya sederhana, gambarnya banyak sekali seperti ini. Nah, inilah buku-buku inilah Bunda yang harus kita bacakan untuk anak-anak balita kita. Ini mungkin bisa, meskipun mereka bisa membaca sendiri, mereka bisa membacanya sendiri, masih seneng buku ini sampai mungkin umur kelas 4 SD, kelas 3 SD masih seneng banget sama buku-buku yang kayak gini nih. Saya aja seneng buku-buku saya seperti ini nih. Yang saya baca dan jadi hiburan saya itu buku-buku yang gambarnya banyak kayak gini. Jadi memang harus memulai kebiasaan membaca, bagaimana cara untuk balita yang belum lancar membaca, ya memang harus dibacakan. Satu-satunya jalan hanya dibacakan. Dibacakan, kalau mereka minta berkali-kali pun harus diladeni berkali-kali tanpa kita boleh mengeluh. Baik, itu tantangan sekali ya. 28 kali gitu ya. Itu komitmennya luar biasa. Iya, baik. Buktinya dapat. Baik. Nah, tadi Bunda menceritakan ya bagaimana untuk balita yang belum lancar membaca. Memang jalan satu-satunya memang masih dibacakan ya, dibacakan
dengan tadi ya komposisi gambar yang memang lebih banyak dibandingkan tulisan begitu ya. Kemudian warna-warni juga. Nah, nanti kita juga bisa membahas lebih lanjut terkait hal ini. Nanti ada sesi berikutnya ya, Bunda ya, tentang bagaimana sih memilih bacaan yang tepat untuk anak atau pertahapan anak. Nah, itu nanti ada step by step-nya juga. Baik, tapi sebelumnya bagaimana Bunda Oriani? Kira-kira apakah sudah jelas tadi yang disampaikan oleh Bunda Yuniar atau masih ada lagi yang ditanyakan? Boleh sambil Bunda-Bunda yang lain raise hand boleh atau bertanya melalui kolom chat. Juga boleh. Bagaimana Bunda Oriani? Cukup. Oke, baik. Kalau boleh saya menambahkan sedikit. Boleh. Ini kan tadi Bunda Oriani bertanya penerapan untuk balita yang belum lancar membaca. Nah, kalau yang sudah lancar membaca dan bisa ngeyel, bagaimana caranya? Itu beda lagi tekniknya. Baik Bunda, bagaimana itu tekniknya? Mereka sudah bisa ngeyel dan kalau saya memang mungkin saya tidak tahu apakah cara saya ini tepat atau tidak, tapi saya memang menggunakan uang untuk menarik mereka. Jadi saya membayar anak saya untuk membaca buku yang mereka pilih. Jadi kalau mereka syaratnya satu, mereka harus menuntaskan 50 halaman pertama sendirian. Nanti jika mereka tertarik, mereka bisa melanjutkan, nanti saya beri reward. Rewardnya tidak harus berupa uang sih memang, tapi kebetulan memang anak saya mintanya uang. Kadang-kadang minta kaos atau kadang-kadang minta benda-benda yang mungkin yang mereka sukai, mereka butuhkan saat itu seperti mereka inginkan, bukan mereka butuhkan. Mereka benda-benda yang mereka inginkan saat itu dan kesulitan menabung mungkin, tapi ada batasnya. Kita tidak juga boleh berlebihan karena nantinya mereka akan menganggap itu sesuatu yang bukan mereka butuhkan, tapi mereka dipaksa dan dibayar seperti itu. Tapi memang cara itu cukup ampuh karena saat ini anak-anak saya walaupun mereka sudah punya preferensi bacaan sendiri, yang nomor 2 itu tidak suka membaca novel, sukanya membaca buku non fiksi. Ya nggak apa-apa, apapun bacaan yang mereka pilih ya tidak apa-apa. Yang penting karena mereka sudah menemukan minatnya membaca nah itulah yang kita cari dari awal. Anak-anak ini minatnya buku apa sih? Jangan memberi mereka buku yang tidak mereka minati, karena kesukaan orang itu kan beda-beda. Kita tidak bisa memaksakan buku satu pada si A, sementara buku satu pada si B, buku yang ini pada si B, itu tidak bisa. Mungkin si B punya keinginan untuk membaca buku yang lain, berbeda dengan si A. Meskipun sama-sama novel, mungkin si A memilih penulis yang ini, sementara si B tidak suka. Kan dia akan memilih genre yang lain. Nggak apa-apa. Semua pilihan anak kita harus kita hargai. Tugas kita bagaimana? Tugas kita adalah memilihkan kesempatan banyak buku-buku untuk mereka pilih. Bagaimana cara memilihnya? Semua berikan, tapi itu untuk buku-buku yang lebih tebal beri kesempatan 50 halaman. Kalau 50 halaman tidak juga mereka sukai, ya sudah, tidak usah diteruskan. Di dunia ini ada begitu banyak buku dan waktu kita hanya sedikit. Jadi tidak perlu memaksakan semua buku untuk kita baca. Buku yang menurut kita bisa membuat kita bertumbuh, membuat anak-anak kita bisa bertumbuh, itulah yang harus kita dorong untuk kita ambil untuk anak kita. Oke, jadi lebih ke menghormati pilihan mereka juga ya, walaupun mungkin di awal-awal kita bisa juga memberikan reward ya, yang nyaman untuk anak gitu ya. Berbagai macam bisa gitu yang sekiranya diinginkan oleh anak seperti itu ya Bunda ya. Baik, ada lagi yang mungkin bertanya dari Bunda-Bunda? Silahkan, boleh diketik di kolom chat atau langsung raise hand. Atau boleh juga Bunda-Bunda di sini sharing tentang gimana sih caranya Bunda-Bunda selama ini membangun kebiasaan membaca untuk anak gitu. Karena kita di sini forumnya forum belajar bersama ya Bunda-Bunda ya. Betul. Boleh sekali sharing ceritanya, mungkin salah satu
Boleh, Bunda? Boleh, Rey. Ada yang mau bercerita atau mungkin ada tantangannya juga ya, tantangannya misal mager gini, tantangannya banyak sekali ya. Karena memang bagaimanapun bertebaran sekali ya informasi yang di luar sana, dan yang bentuknya ringkas lebih menarik gitu ya secara video begitu ya. Kemudian kadang-kadang kita jadi tertarik baca headline-nya aja kayak gitu. Baik, kalau begitu sebelumnya saya tanya lagi Bunda, bagaimana sih anak itu siap untuk membaca bacaan-bacaan yang lebih kompleks kayak gitu? Pengalaman dari Bunda seperti apa? Apakah itu diminta anak sendiri ataukah kita berusaha memberikan ya pilihan-pilihan, atau bagaimana sih cara membujuknya gitu? Karena kadang-kadang banyak juga anak-anak yang misal aku mau baca komik tok kayak gitu. Itu kan komik tuh secara visual lebih menarik juga. Iya, Atau mungkin ya semacam itu Bunda. kalau memang dari awal kita memang harus membangun kebiasaan itu dari awal. Nah, kalau memang sudah terlambat, ya kita bisa misal gini, komik tok aja yang dibaca Bun, ya nggak apa-apa komik. Nanti kalau setelah baca 3 komik, nanti setelah baca 1 buku ini yang menurut kita bisa dipilih anak dan disukai oleh anak, selain komik maksudnya, itu mungkin dia bisa baru setelah itu bisa membaca 3 komik pilihannya. Jadi tetap nggak pakai sistem reward. Rewardnya sekarang adalah bacaan yang dia inginkan. Komik itu juga banyak yang berbahaya Kak Niken. Jadi di webtoon sekarang itu sepertinya komik, tapi sebenarnya komik yang disediakan untuk 17 tahun lebih. Dan itu memang pengawasan kita harus sangat ketat ya, walaupun itu komik tidak berarti itu untuk anak-anak. Seperti Naruto itu mungkin aman, tapi fan art-nya Naruto itu bikin cerita sendiri itu benar-benar yang luar biasa ceritanya, dan gambarnya itu benar-benar mengalahkan film-film yang sudah 18 plus lah. Itu mengerikan sekali. Fan art atau sebutannya doujinshi ya. Kalau di komik itu. Anak teman saya itu masih umur kelas 1 SD dan dia meminta itu di web atau di mana gitu, saya lupa diceritain. Itu dia sudah pinter membohongi mamahnya. Begitu mamahnya datang langsung dimatiin aja itu, dipindah ke yang aman. Tab-nya ditutup. Nah, itu sebenarnya apa ya? tugas kita sebagai orang tua untuk mengawasi bacaan anak. Dan kalau kita harus dia preferensinya memang harus komik terus, ya nggak apa-apa komik, cuman nanti kita kasih dia kesempatan juga bahwa komik itu adalah pilihan setelah kamu bisa baca ini loh, bisa menyelesaikan ini buku yang kamu sukai. Jadi selalu berikan tantangan untuk anak membaca lebih. Jadi memang harus hati-hati juga ya terhadap pilihan terutama yang di website ya, karena memang banyak mau di ban, bermunculan lagi, dan memang mungkin tidak semuanya berkonten 17 plus, tapi memang di dalamnya itu kalau digali itu berbagai macam genre, dan kemudian ada berbagai macam yang sebenarnya belum sesuai bagi anak. Jadi memang harus, kalau gadget didampingi banget ya Bun ya. Tapi bukan berarti komik itu semua jelek, kan? Banyak yang bagus, banyak sekali. Tapi kalau kita memang harus memilih ingin anak membaca buku yang lebih kompleks lagi, ya tentu jadikan ajarkan anak bahwa dia tidak selalu mendapatkan yang dia suka saja. Kita minum obat seperti kita minum jamu, kalau itu berguna untuk tubuh kita meskipun kita tidak suka. Ada Bunda Firda raise hand Kak Niken. Oh ya, baik. Silahkan Bunda Firda, nanti kita berikutnya akan bacakan pertanyaan juga dari Bunda Nyoman Arnelita ya. Baik, silahkan Bunda Firda, silahkan.
Mau dinyalakan dulu? Ya, baik. Iya sudah. Enggak, aku tadi mau sharing sedikit selagi ingat. Jadi mengenai apa kan memang anak-anak balita sekarang kayaknya agak sulit sekali kalau betul-betul nggak terpapar sama gadget gitu ya atau YouTube gitu. Cuman plusnya di satu sisi ketika dia kenal tokoh tertentu dan kita ajak ke toko buku, dia akan mudah mengenali tokoh yang bisa dia tonton dalam bentuk buku. Jadi lebih tertarik juga tuh untuk baca gitu. Jadi kalau sharing pengalaman saya biasanya pas kita cari buku itu akan relate sama yang dia tonton gitu. Ini kayak ada buku tentang misalnya bukunya Nusa gitu atau buku yang dia lagi tonton gitu. Nah, cuman kadang-kadang kebalik juga. Jadi kalau misalnya ada buku yang memang dibaca yang sudah kita punya gitu dari kakak-kakaknya, kayak ada satu buku yang serinya apa Sali Saliha. Nah, kemarin tuh baru dibacain dan langsung minta cari di YouTube gitu. Jadi apa namanya pas itu mau nonton Sali nggak ada, Sali udah di search nggak ada, tapi tetap pengen nonton. Jadi kayak mereka emang generasi yang mix up antara bacaan sama video itu nggak bisa lepas gitu. Ya, enaknya sih ketika dari tontonan dia pindah convert ke bacaan gitu. Cuman kalau dari bacaan minta bingung juga karena nggak semuanya ada gitu. Apalagi yang betul-betul betul-betul buku anak yang nggak diadaptasi dari belum dibikin gitu filmnya gitu kan. Ya, baik. Terima kasih banyak sharingnya Bunda Firda. Jadi memang hanya terjadi di zaman ini ya. Tontonan berhubungan dengan bacaan juga gitu yang mungkin tadi belum sempat kita bahas ya. Ternyata memang anak itu ternyata bisa juga ya dari tontonan. Tapi memang kemudian PR-nya adalah tetap kembali pada gadget ya. Memang bagaimana tontonan yang ditonton anak juga memang sesuai gitu ya. Sehingga kalaupun dia tertarik bacaannya juga inline ya, maksudnya senada gitu. Baik, terima kasih Bunda Firda. Baik, saya akan bacakan juga pertanyaan dari Bunda Nyoman Arnelita. Bunda, anak saya usia 9 tahun, bagaimana cara mengajarkan dia untuk bisa memfilter informasi mana yang benar, mana yang salah yang dia dapat di internet, seperti YouTube atau TikTok. Nah, silakan Bunda. Oke. Jadi memang seperti yang dikatakan oleh Bunda Firda tadi ya, anak kita kan memang hidup di zaman di mana layar itu menjadi keseharian kita. Jadi memang anak-anak belajar dari situ juga banyak hal-hal positif yang tidak bisa kita ajarkan, tapi diajarkan melalui internet. Layar itu adalah guru lah. Sebenarnya itu guru kedua setelah guru-guru dan setelah kita sendiri. Jadi benar-benar yang kamu bisa ini dari mana? Dari YouTube. Terus kita merasa menjadi orang tua yang tidak berguna tuh. Pinter YouTube-nya daripada itu sebenarnya itu sangat positif sekali. Jadi kalau asalkan kita bisa, nah ini tadi gimana sih cara mengajarkan anak bisa memfilter informasi? Memang kalau mau tidak mau, yang namanya anak yang masih anak-anak di bawah 12 tahun, itu memang kalau menurut saya sedikit repot memang, tapi kita memang harus mengawasi 24 jam tanpa berhenti. Kita harus mulai mengajarkan anak bahwa yang baik itu seperti apa, yang benar itu apa. Nah, ini keterlibatan orang tua dalam pengasuhan, dalam aktivitas berliterasi itu seperti ini. Tidak hanya mengatur bagaimana cara membaca, tapi juga mengetahui benar salah. Itu juga aktivitas yang memang harus dilakukan dan disadari oleh orang tua sebagai suatu kewajiban, bentuk kewajiban dan keharusan. Mungkin kalau di bawah 12 tahun, kalau hal yang paling efektif dan kalau menurut saya, meskipun ini terdengar kejam, yaitu screen time. Screen time itu waktu kamu megang ini, itu dari jam ini sampai jam ini, selebihnya tidak boleh. Kalau untuk memfilter informasi mana yang benar dan yang mana yang salah, tentu dengan komunikasi yang terus-menerus. Itu bukan sesuatu yang sifatnya hari ini dia menonton yang salah dan
kita memarahinya, kita harus menarik mundur ke belakang. Apa yang sudah kita lakukan sehingga anak belum bisa membedakan antara yang benar dan salah, dan dia belum bisa memfilter informasi itu. Karena kalau soal informasi yang didapatkan dari internet, dia mencari. Saya berharap orang tua yang memiliki anak di bawah 12 tahun akan mengawasi anak sambil memfilter semua informasi itu dengan bantuan orang tuanya. Jadi seperti kalau dulu waktu anak-anak saya masih kecil, kan anak saya sudah anak saya yang pertama sudah kuliah ya. Saya menonton video, film itu ya saya dampingi. Nonton SpongeBob pun saya dampingi. Itu adegan ini loh Kak, menurut kamu gimana? Jadi ada komunikasi yang terjadi dari kita menonton itu, kita harus berkomunikasi dengan anak, berdiskusi dengan anak, menurut pendapat dia sebagaimana, dan menurut pendapat kita bagaimana, apa yang menjadi nilai-nilai kita ajarkan pada anak. Jadi kalau bagaimana memfilter informasi yang benar dan salah, kitalah yang mengajarkan. Yang pertama mungkin ya screen time itu tadi, tapi yang kedua adalah dampingi anak dan komunikasikan semua hal. Buat anak itu, latih anak kita untuk percaya bahwa kita adalah teman bicara mereka yang terbaik. Dan bukan semua informasi itu harus kita ketahui juga. Informasi yang diketahui oleh anak harus kita bagi juga pada kita, dan sebaliknya jika itu untuk kepentingan anak, kita harus memang melatih bonding kita terhadap anak itu dengan komunikasi. Dengan komunikasi saya yakin bahwa apapun kesulitan kita termasuk memfilter mana yang benar, mana yang salah, itu akan lebih mudah dilakukan. Baik, terima kasih Bunda. Jadi memang cukup berat ya tugas kita. Tapi memang ini bagi Bunda yang juga memiliki pasangan, partner begitu ya. Ini bisa kita bicarakan mungkin ya dari hasil kita ngobrol-ngobrol sore ini dan dengan sharing dengan bunda-bunda lain, ternyata memang cukup berat tugas dalam mendampingi anak gitu ya. Kita kan pengennya screen time itu kita merasa bebas ya Bun. Ya, bisa ngapain, bisa nyuci dikit gitu ya. Tapi ternyata ya screen time itu tidak kadang-kadang tidak sebaik yang kita bayangkan juga, walaupun sekarang sudah ada berbagai portal untuk keamanan untuk anak ya. Tapi ya walaupun seperti itu kita juga bisa memilih channel yang sekiranya aman, tetapi highlight-nya memang kita bisa menjadi teman yang baik, teman diskusi baik yang baik untuk anak sejak dini gitu ya Bun. Jadi informasi apapun itu dan kesukaannya gitu ya kita bisa mengamati, dan kalau ketika itu ada hal-hal yang mungkin informasinya tidak benar, keliru, atau mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan nilai kita, nah itu bisa dikomunikasikan dengan baik kepada anak. Baik, ternyata bunda-bunda tidak terasa waktu kita sudah berakhir untuk diskusi kita, dan terima kasih banyak bunda-bunda semuanya. Dan tadi saya sedikit meng-highlight juga dari Bunda Yuniar tadi yang disampaikan adalah membaca di sini tidak sekedar membaca, tetapi bagaimana kita mengajak anak untuk menyukai, memahami gitu ya, memahami bacaan dengan mendalam, mulai dibiasakan dari bacaan-bacaan yang sesuai dengan tahapannya. Nah, bagaimana sesuai dengan tahapannya? Insya Allah atau beberapa waktu lagi kita akan bertemu juga dengan Bunda Yuniar untuk membicarakan bagaimana sih cara memilih bacaan yang tepat untuk anak gitu ya. Tapi sebelumnya nanti kita akan sisipi juga dengan diskusi dengan narasumber yang lainnya tentang bagaimana ibu bisa produktif dan inspiratif dengan menulis bahkan di rumah gitu ya. Nah, tadi kan yang tadi juga disampaikan oleh Bunda Yuniar adalah bagaimana sih kita ternyata dengan kebiasaan membaca, kemudian itu bagaimana dampaknya terhadap kebiasaan menulis, dan ketika nanti anak itu dewasa dia bisa bermanfaat dan sharing, dan bunda-bunda di sini pun juga bisa loh kita sharing lewat tulisan gitu. Nah, kita besok sekitar 2 minggu lagi silahkan bunda-bunda tetap di grup komunitas ibu atau komunitas bunda literasi. Kami akan menyampaikan informasi untuk pertemuan berikutnya, dan silahkan boleh ajak sebanyak-banyaknya
teman Bunda gitu ya, boleh silahkan nanti gabung di grup WhatsApp begitu ya untuk mendapatkan informasi berikutnya secara gratis tentu saja. Dan nanti kalau misal dari Bunda-Bunda di sini saya pengen sharing ilmu, boleh nanti japri ke nomor admin ya. Ada saya di situ atau Kak Hafid atau juga Kak Nina nanti bisa sharing. Saya juga pengen sharing terkait informasi atau ilmu, boleh juga nanti kita akan berbincang lebih lanjut. Dan terima kasih banyak dari Bunda-Bunda seluruh Indonesia ya ini siang ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Junia dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya di komunitas Bunda Literasi. Terima kasih Bunda-Bunda semua. Terima kasih Kak Niken. Terima kasih Kak Niken, Bunda Junia. Sama Kak Niken.